Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syahil Akbar Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mendapatkan karunia dari Allah, diantaranya adalah kesempatan bagi kita untuk mengkaji kitab hikam. Ini bukan kitab hikamnya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari yang terkenal itu. Ini adalah kitab hikamnya Ibnu Arabi. Ada banyak para wali yang memiliki kitab hikam. Nah, di dalam kitab hikamnya Ibnu Arabi ini kita disodorkan adanya trik-trik untuk sampai kepada Allah. Cara yang sangat jitu untuk usul kepada hadiratnya. Tinggal bagaimana kita dengan tulus dan penuh kesungguhan mengamalkan adanya isi kitab ini. Karena itu kita mengaji sambil di dalam hati kita menggelorakan pengharapan kepada hadiratnya, agar apa yang kita kaji itu betul-betul menjadi pengalaman rohani bagi diri kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatruku meninggalkan engkau al-wasaita kepada perantara-perantara, malam tasir selama tidak jadi engkau minal basaiti dari kalangan orang-orang yang sederhana. Nah, ada ungkapan yang tidak tertulis di dalam makalah ini, yakni la yumkinu laka ayyuhas salik
At-talib lil wusul tarkul wasa'id. Tidak mungkin bagi orang yang sedang menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin sampai kepada hadiratnya, tidak mungkin apa? Tidak mungkin meninggalkan berbagai macam perantara selama orang itu tidak betul-betul menampilkan kesederhanaan dirinya. Perlu digarisbawahi di sini, yang dimaksud dengan perantara itu bukan perantara yang berupa para guru yang mencerahkan, yang bisa mengantarkan diri kita kepada Allah Ta'ala, bukan. Tapi yang dimaksud dengan wasaid, dengan perantara di sini, yaitu berbagai macam kesibukan di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini. Berbagai macam kesibukan, ngurusi ini, ngurusi itu, dan lain semacamnya itu loh. Nah, itu yang disebut sebagai wasaid. Disebut sebagai wasaid. Bukan perantara yang menjadikan diri kita semakin akseleratif, makin cepat untuk sampai kepada Allah. Kalau perantara yang seperti itu, harus malah. Ini berkaitan dengan kerja-kerja duniawi, berkaitan dengan kegandrungan hati kepada segala sesuatu yang membuat kita semakin sibuk dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai wasaid di dalam makalah ini. Jadi karena itu di dalam hidup ini, agar kita cepat sampai kepada Allah Ta'ala, jangan terlalu banyak segala sesuatu yang kita urusi. Jangan terlalu banyak ngurusi ini, ngurusi itu, sehingga hati itu bercabang-cabang kemana-mana. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu jelas merupakan hambatan bagi diri kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu banyak yang diurusi dalam kehidupan, sehingga dengan demikian hati terasa tercabik-cabik kalau terlalu banyak ngurusi macam-macam itu. Nah, terus porsi untuk fokus kepada Allah Ta'ala, terus di mana kalau begitu? Nggak ada porsi untuk Allah Ta'ala, karena sudah tercabik-cabik oleh berbagai macam urusan yang mesti ditekuni itu. Gitu ya. Jadi karena itu kita mesti menyederhanakan model kehidupan diri kita. Model kehidupan diri disederhanakan. Segala sesuatu itu hanya sah kita tekuni, kita tangani kalau itu akan membuat diri kita semakin gesit, makin cepat, makin melesat menuju kepada Allah Ta'ala. Itu baru sah. Tapi kalau yang sifatnya menghambat, itu harus kita singkirkan. Segala satu yang menghambat langkah-langkah rohani kita, wajib kita singkirkan. Jadi karena kebanyakan adanya aktivitas, adanya ngurusi ini dan itu dan lain semacam itu, kebanyakan itu menghambat. Kebanyakan menghambat. Hanya para wali dengan hati yang betul-betul kukuh, yang kelihatannya ngurusin ini dan itu, sejatinya hatinya tetap bersama dengan Allah Ta'ala. Itu boleh kalau begitu. Jadi sejenis kegiatan yang substansinya pura-pura, itu boleh. Jadi tidak betul-betul membuat hati ini sibuk ngurusi berbagai macam hal. Itu baru boleh. Jadi agar Allah Ta'ala sebagai tujuan kita itu betul-betul wungkul, betul-betul utuh di dalam diri kita, maka janganlah hati kita itu dicabik-cabik dengan memiliki berbagai macam hasad kepada ini dan itu. Jadi lebih cepat, lebih cepat. Nah, semakin banyak apa yang disebut sebagai perantara-perantara penghambat itu, maka akan semakin lamban kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu kita ngurusi macam-macam itu harus dipertimbangkan dengan kesanggupan hati kita untuk melampauinya. Harus dipertimbangkan. Kalau mengurusi berbagai macam hal, sementara hati kita tersendat di berbagai macam hal itu, lebih baik tinggalkan itu.
Kalau hati kita tersendat-sendat di sana, lebih baik ditinggalkan. Jadi carilah berbagai macam kegiatan yang itu mendukung hati kita untuk lebih akrab dengan Allah. Nah itu cari itu. Apa saja kalau itu mendukung hati kita untuk berakrab dengan Allah Ta'ala, maka lakukan itu, tekuni itu nggak apa-apa, nggak masalah. Al-Basit ya, orang yang sederhana, orang yang sederhana. Kalau mau tidak sederhana, mau sibuk, sibuklah dengan Allah Ta'ala, itu baru boleh. Sibuklah dengan Allah Ta'ala. Jadi diri kita itu perlu selalu disibukkan dengan urusan-urusan Allah Ta'ala. Tapi hati-hati dengan berbagai macam urusan yang lahiriahnya itu untuk Allah Ta'ala, tapi batiniahnya untuk kepentingan nafsu kita sendiri. Hati-hati. Hati-hati dengan jargon-jargon, dengan ungkapan-ungkapan ini semata-mata sarana, tapi hati kita menjadikan sarana itu berubah menjadi tujuan. Hati-hati. Jadi kerjakan apapun kalau itu akan memuluskan hubungan kita dengan hadiratnya. Adanya ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita ya, itu berkaitan dengan adanya kehendak. Apakah perintah Allah kepada kita itu bersamaan dengan kehendak Allah Ta'ala bagi kita untuk mengerjakannya atau tidak mengerjakannya? Sebab bisa jadi perintah itu bersamaan dengan kehendak. Misal kita diperintahkan untuk patuh, ati Allah wa ati Rasul, diperintahkan untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah kalau kehendak Allah Ta'ala kepada kita bersamaan dengan adanya perintah Allah kepada kita untuk taat, maka kita akan menjadi orang yang taat. Menjadi orang yang taat. Nah, akan tetapi kalau kita tidak taat kepada hadiratnya, jangan katakan ini aku karena tidak dikehendaki. Jangan katakan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak menyediakan diri untuk dikehendaki. Jadi ya, ada kalanya kehendak Allah Ta'ala itu mesti disesuaikan dengan kesiapan kita untuk mendapatkan kehendak, disesuaikan. Misal, kita belajar ilmu keilahian, kita belajar ilmu solok, terus ada ikhtiar-ikhtiar dalam diri kita, berarti kita menyongsong untuk mendapatkan kehendak hadiratnya. Tapi kita belajar hanya untuk gagah-gagahan ilmu pengetahuan semata dan tidak ada niatan sama sekali untuk mengamalkannya, itu berarti sesungguhnya kita diam-diam membendung kehendak Allah Ta'ala itu agar tidak terjadi pada diri kita. Jadi tugas kita itu adalah menciptakan wadah bagi berlangsungnya kehendak Allah Ta'ala kepada diri kita untuk mengerjakan kebaikan. Jadi karena itu tidak boleh. Misalnya begini, kalau memang jatahku kelak masuk surga, maka apapun perbuatanku itu tidak akan pernah berarti apa-apa. Aku akan tetap masuk surga, bahkan walaupun perbuatanku itu adalah keburukan-keburukan semata. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena berarti tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Ta'ala untuk mengamalkan adanya ajaran-ajaran tersebut. Jadi jangan berpegang kepada kehendak Allah Ta'ala murni, sementara kita tidak memiliki ikhtiar apapun untuk menyongsong kehendak itu. Itu tidak boleh. Nah, ketika kehendak Allah Ta'ala bersamaan dengan perintahnya, maka akan terjadi. Ketika kehendak Allah Ta'ala tidak bersamaan dengan perintahnya, maka perintah itu menggigil kesepian karena tidak dilaksanakan. Jadi
Karena itu ketika perintah itu dibebankan kepada manusia, maka yang terjadi itu adalah dua golongan. Golongan orang-orang melaksanakan perintah dan golongan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah. Kenapa? Karena ada perantara untuk melaksanakan perintah dan perantaranya itu adalah kita. Tapi kalau perintah Allah Ta'ala itu tidak ada hubungannya dengan perantara apapun dari kalangan jin dan manusia, maka perintah itu otomatis jadi. Otomatis jadi. Contoh misalnya, perintah-perintah Allah Ta'ala berkaitan dengan mukjizat para nabi atau karamah para wali. Langsung jadi. Langsung jadi. Allah memerintahkan lautan terbelah. Di tangannya Nabi Musa lewat tongkatnya terbelah langsung. Terbelah langsung. Tapi ketika Allah Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk sholat, oh itu belum tentu terlaksana. Belum tentu terlaksana. Jadi karena itu ya, semakin sederhana kehidupan seseorang, semakin tidak tertambat kepada berbagai macam hal dalam kehidupan, maka orang itu akan menjadi semakin mulus, semakin lebih cepat untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika orang itu semakin tidak sederhana, semakin tertambat hatinya kepada berbagai macam hal, maka itu akan semakin jelimet, semakin bertele-tele di situ. Jadi karena itu, buanglah segala sesuatu yang menjadi penghambat perjalanan rohani kita kepada hadiratnya. Harus dibuang. Dibuang. Katakan, ini enggak penting. Nah, tapi ketika kita mengatakan ini tidak penting, ada bagian dari diri kita yang tugasnya menghambat, yaitu nafsu. Dan itu mengatakan, ini penting. Jadi ketika roh kita mengatakan ini tidak penting karena tidak mengantarkan dengan cepat untuk sampai kepada Allah Ta'ala, sebaliknya di saat itu nafsu kita mengatakan ini penting, pertimbangkan dulu. Pertimbangkan dulu. Jadi karena itu harus ada ijtihad, harus ada kesungguhan, harus ada jihad, ada kesungguhan dalam diri kita untuk berpihak kepada roh, untuk berpihak kepada akal murni. Jadi karena itu kalau kita berhadapan dengan suatu perbuatan di mana perhatian kita terbelah terhadap perbuatan itu, mengerjakan atau tidak, mengerjakan atau tidak, ukurannya gampang. Mana yang lebih berat kepada nafsu, itu harus dikerjakan, pasti benar itu. Nafsu mengatakan jangan, katanya kan, jangan. Walaupun nafsu itu memiliki berbagai macam alasan dengan mengatakan jangan, tapi perbuatan itu berat dilakukan oleh nafsu, itu tandanya benar. Tandanya benar. Jadi apa yang berat bagi nafsu, itu pasti benar. Tapi apa yang disukai oleh nafsu, hati-hati, walaupun itu kebaikan. Boleh jadi kebaikan itu menjadi sarana bagi nafsu untuk mendapatkan makanannya. Boleh jadi. Jadi tidak setiap kebaikan yang diinginkan oleh nafsu itu kita loloskan. Tidak. Cari dulu. Ini mau makan apa di situ nafsuku ini? Kok tiba-tiba kencang sekali? Ayo ke sana, ayo ngaji. Kok tiba-tiba kencang sekali? Ada makanan apa yang diincar ini? Kan gitu. Jadi tidak setiap adanya keinginan yang kuat itu kepada kebaikan, itu kebaikan. Contoh misalnya ya. Ada orang yang mau mendatangi sholawatan, pengen sekali sholawatan, pengen sekali sholawatan. Nah, sebenarnya orang itu tidak betul-betul getol sebagai pecinta Nabi, ya. Tapi kok ingin sekali datang ke sholawatan itu. Ternyata ketika ditelusuri, ingin apa ini sebenarnya? Ada makanan nafsu apa di sana? Oh ternyata di sholawatan yang diincar itu makanannya enak-enak. Nah itu loh. Jadi itu karena itu kalau getol sekali nafsu itu mengajak ke sebuah kebaikan seperti itu pertanyakan, makanan apa yang kau incar wahai nafsuku di sana, itu makanan apa? Gitu loh. Kalau tidak ada makanannya, makanan nafsu, nggak mungkin getol datang ke sana.
Wong bukan pecinta kebaikan bener kok. Kok tiba-tiba sangat antusias tuh. Sedangkan orang yang betul-betul mencintai Nabi dan di situ ada halangan sehingga orang itu tidak bisa datang ke sana, itu dengan nerima kok, diam saja, ya udah salawatan di sini mudah sekali. Tapi ini getol sekali. Mencari ini orang ini nggak bisa, cari orang itu motornya dipinjam orang, ke sana nggak, itu loh, tetap aja diusahakan dengan gelisah. Nah itu berarti ada pakan nafsu di situ, ada pakan nafsu di situ. Oke ya, jadi kita itu hidup diusahakan sesimpel mungkin. Jangan ruwet-ruwet ngurusin macam-macam yang membuat hati kita itu gundah, hati kita itu galau. Untuk apa? Orang hidup ini untuk senang kok malah mau dibikin ruwet. Jangan mau. Dibikin ruwet itu jangan mau. Jadilah orang yang hidupnya itu indah, penuh dengan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bekerja sekedarnya, ya monggo boleh. Boleh, apalagi bekerja itu semakin memperkuat tekad kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala, ya boleh. Boleh. Gitu. Nah akan tetapi begini ya, bagi orang-orang yang mendapatkan amar, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan adanya pencerahan kepada umat, kepada sesama itu, maka orang ini tidak boleh dengan mengatakan misalnya, aku melihat kebanyakan jamaah itu sudah tidak antusias, karena itu kutinggalkan saja ini. Jadi karena melihat itu seperti tidak ada hasilnya apa-apa dalam menciptakan pencerahan, maka mundur saja. Itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena memang tugasnya itu adalah menyampaikan, memberikan adanya pencerahan. Tugasnya seperti itu. Jadi bukan karena seperti hatinya itu menyaksikan adanya hambatan-hambatan yang tidak mungkin dilaksanakan, yang tidak mungkin pencerahan itu diterima dengan baik-baik, lantas mundur. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena perintah Allah Ta'ala dalam konteks seperti ini sama sekali tidak berkaitan dengan hasil. Enggak berkaitan dengan hasil. Nah, itu yang telah membuat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Telah membuatku beruban ayat-ayat dalam surat Hud dan di dalam surat yang lain. Beruban. Nabi semula tidak beruban, kemudian beruban. Kenapa? Kok kemudian timbul uban di kepala yang penuh berkah di kepala sang Rasul itu? Kenapa kok timbul uban? Karena oleh Allah Ta'ala beliau diperintahkan untuk istiqomah menyampaikan apakah apa yang disampaikan itu bermanfaat atau tidak. Apakah yang disampaikan itu menciptakan pencerahan atau tidak. Tetap perintahnya disuruh untuk istiqomah, yaitu wastaqim kama umirta. Padahal Nabi tahu sendiri orang seperti ini ya nggak bisa merespon, orang seperti ini nggak bisa merespon. Itu tahu sama Nabi itu. Penglihatan Nabi itu tajam. Sehingga tahu beliau itu, apakah beliau ketika menyampaikan kebenaran itu diterima atau tidak, itu tahu persis. Tapi walaupun yang mendengarkan seruan-seruan beliau itu tidak menggubris, tetap beliau disuruh oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh hadirnya untuk terus menyampaikan dengan istiqomah. Itulah ya. Jadi ketika berhadapan dengan berbagai macam perantara, dan perantara itu, pelaku kebaikan itu posisinya menolak terhadap pencerahan Kanjeng Rasul, beliau tahu persis. Tapi walaupun tahu persis bahwa mereka itu menolak, tetap Kanjeng Rasul itu menyampaikan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan. Jadi tugas kita itu adalah menyampaikan. Kalau sudah kita dikasih wewenang untuk menyampaikan. Sebab orang menyampaikan itu da'iyan ilallah biiznihi gitu loh. Mengajak dirinya dan orang lain kepada Allah biiznihi dengan izin Allah. Apa buktinya Allah memberikan izin? Gitu.
Apa Allah Ta'ala buktinya memberikan stempel SK? Nah, itu tandanya adalah ketika orang itu menjadi pelaku utama dari apa yang disampaikan. Jadi ketika disampaikan itu tidak saja lisanul maqal, bahasa ungkapan, tapi lisanul hal. Orang itu juga mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Itu berarti mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Mengamalkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan apa yang disampaikan, itu berarti mendapatkan izin. Kenapa? Karena dirinya sendiri menjadi objek utama dari apa yang disampaikan itu. Makanya kalau para khatib di masjid itu kan menyatakan usikum wa nafsi atau usini wa iyyakum. Aku berwasiat kepada diriku dan kepada kalian. Jadi yang pertama-tama menjadi objek dari adanya pencerahan itu diri sendiri. Diri sendiri. Kalau ternyata diri sendiri itu sama sekali bukanlah merupakan cerminan dari adanya pencerahan yang disampaikan, itu berarti terjadi kebohongan. Misal, mari kita senantiasa jujur, jangan bohong. Terus yang menyampaikan itu bohong saja. Itu kan berarti pengingkaran sebenarnya. Kebohongan di dalam dirinya sendiri itu. Jadi di dalam hidup itu ya kita harus memiliki adanya hierarki tentang segala sesuatu yang terpenting di bawahnya apa itu loh. Harus ada hierarki itu. Pastikan dari sekarang bahwa puncak dari tujuan hidup kita itu adalah Allah. Makhluk yang paling kita agungkan itu Kanjeng Rasul. Itu harus ada hierarki di dalam hati kita. Seperti itu. Jangan hal-hal yang tidak perlu kita masukkan ke dalam hati. Kemudian dengan demikian Allah menjadi terusir. Kanjeng Nabi terusir dari hati kita. Jangan. Harus kita ciptakan hierarki. Yang terpenting dalam hidup ini adalah Allah. Yang teragung dari kalangan makhluk itu adalah Rasulullah. Lalu setelah itu berbagai macam perantara yang menjadikan diri kita itu semakin maju di dalam dunia rohani. Nah itu hierarkinya itu seperti itu. Jadi dari sekarang itu dikeluarkan dari dalam hati kita segala sesuatu yang tidak perlu, yang hanya untuk menghambat rohani diri kita. Dikeluarkan itu. Ayo minggir, keluar. Harus begitu. Nah, dengan demikian akan terasa bahwa suluk kita, perjalanan rohani kita itu akan mengalami kemajuan kalau seperti itu. Akan mengalami kemajuan. Apalagi ya, ketika energi rohani kita itu adalah cinta. Jadi ketika cinta menjadi energi rohani, maka kita akan sangat cepat menempuh perjalanan itu. Cepat, karena sudah tidak memiliki fokus lagi kecuali kepada Allah Ta'ala. Cepat itu. Jadi orang yang kendaraan suluknya itu adalah cinta, orang itu akan mengalami percepatan di dalam perjalanan rohani. Oke ya, saya kira ini yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga sisa umur kita semakin bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin berguna bagi kehidupan manusia. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Moga-moga kelak anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga Indonesia ini, negeri ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman